Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama e-Business Channel tutorial pembuatan website tanpa harus belajar coding terlebih dahulu, dan tutorial cara mendapatkan uang dengan menggunakan website yang telah digunakan ataupun telah teman-teman buat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini e-Business kembali akan mengulas website yang bisa teman-teman gunakan untuk berbisnis atau mencari uang di internet. Dan kali ini ada sedikit istimewa ya, karena websitenya tidak butuh produk untuk dijual atau bahkan punya keahlian untuk ditawarkan. Kenapa? Karena produknya sudah otomatis disediakan oleh sistem website itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu namanya adalah Ad Manager ya. Nah, website Ad Manager ini untuk teman-teman yang belum tahu dan baru mendengar, akan kita jelaskan tentang apa itu Ad Manager ya. Nah, Ad Manager adalah jenis website yang hampir mirip sistem kerjanya teman-teman, seperti Google AdWords atau Google AdSense yang kita kenal selama ini. Atau lebih jelasnya, Ad Manager adalah jenis website PPC atau pay per click, di mana sistemnya akan mempertemukan antara advertiser dengan publisher dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan di dalam website sebagai mediatornya. Nah, di sini fungsi dari Ad Manager akan memfasilitasi advertiser sebagai pemilik bisnisnya untuk mengiklankan bisnis mereka, dan selanjutnya akan diterbitkan iklannya di website publisher atau penerbit iklan. Sementara Ad Manager akan menyediakan sistemnya sehingga semuanya bisa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk teman-teman yang masih bingung, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat demonya, sekaligus kita akan jelasin juga sistem kerjanya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik setelah melihat penjelasan nanti dan ingin memilikinya, silahkan hubungi kami, sementara caranya ada di deskripsi. Baik teman-teman, seperti yang kita janjikan tadi ya di awal, bahwa untuk lebih lengkapnya kita akan melihat bagaimana demo online-nya. Nah, tampilannya Ad Manager ini seperti ini teman-teman, dan seperti yang dijelaskan tadi bahwa Ad Manager ini fungsinya untuk mempertemukan antara advertiser dan juga publisher dalam satu wadah, yaitu website ini yang dinamakan dengan Ad Manager. Nah, Ad Manager sendiri adalah salah satu script yang dijual di luar ya, tidak ada di Indonesia. Jadi teman-teman untuk pembelinya juga harus punya kartu kredit atau PayPal juga untuk membelinya, dan kisaran harganya itu ya kalau bikin sendiri itu ini mungkin untuk source code-nya kurang lebih 2,5 jutaan ya nggak salah, karena saya membelinya paket developer ya, artinya bisa digunakan untuk orang lain, jadi lebih mahal lagi, cukup lumayan lah biayanya. Tapi untuk teman-teman yang tertarik ya nggak masalah kan masalah biaya, karena memang penting yakin bahwa bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan buat teman-teman. Baik, kembali ke permasalahan atau pembahasan kita tentang Ad Manager ini ya. Jadi Ad Manager ini kembali kita jelaskan bahwa salah satu jenis website yang sistem kerjanya mirip dengan Google AdWords ya, Google AdSense, di mana akan mempertemukan antara advertiser dan publisher, atau dengan kata lain pemilik bisnis yang akan mengiklankan bisnisnya
dan publisher yang akan menerbitkan atau menampilkan iklannya, seperti itu, dan akan bertemu di dalam satu wadah dengan sistem yang sudah diatur. Baik teman-teman, kita scroll ke bawah ya untuk melihat bagaimana sistem kerjanya, dan juga kita akan jelaskan hal lainnya, nanti juga akan kita jelaskan di administrator areanya ya. Nah, kita scroll ke bawah, masuk ke bagian advertiser atau pengiklan. Nah, di sini ada penjelasan. Ini hanya contoh saja ya, nanti bisa dirubah ini di administrator area dengan menampilkan kata-kata yang cukup menarik ya, singkat, padat ya, sehingga mereka advertiser bisa join atau bergabung ya. Dan yang sudah punya akun, mereka akan login seperti ini. Kita klik coba join ya. Nah, di sini mereka harus mengisi username, password, dan hal lain yang ada di kolom ini ya, terutama username, password, email, dan nama. Yang lainnya opsional ya, dan harus checklist ini seperti itu. Kembali lagi, dan jika sudah punya akun ya, advertiser ini akan login di sini dan tinggal memasukkan username dan password yang sudah dibuat oleh mereka tadi. Kembali lagi, dan untuk publisher atau penerbit iklannya juga sama persis seperti advertiser tadi ya, di mana mereka akan join di sini dan login di sini. Dan terlebih dahulu teman-teman membuat kalimat yang singkat, padat, tapi menarik untuk menarik publisher atau pemilik blog ya untuk join. Persis seperti publisher, mereka juga harus mengisi username, password, email, nama, dan seterusnya ya. Dan jika sudah punya akun, mereka juga bisa login langsung di sini. Baik, atau juga bisa melalui kolom ini ya. Kolom ini sama ya fungsinya. Dan juga teman-teman, di bagian atas ada, bukan hanya di depan ya, di sini ini ada data statistik juga teman-teman. Jadi bisa melihat ya statistiknya. Di sini advertiser atau pemilik bisnis atau pengiklannya ada berapa yang sudah bergabung, publishernya juga, trafficnya juga bisa dikontrol ya. Iklan yang terbit juga bisa dikontrol di sini, termasuk iklan, total impressionnya atau tampilannya, dan juga total kliknya ya, dan yang lainnya. Jadi bisa dilihat di sini ya secara transparan. Ini tahunnya 2022 ya, karena memang sesuai dengan mengikuti perkembangan atau perjalanan waktunya. Baik, seperti itu gambarannya ya untuk halaman depan seperti ini. Jadi di sini bisa dijelaskan ya, di bawah juga di bagian advertiser ini bisa dijelaskan. Di sini singkat, padat, tapi menarik ya. Dan juga di sini ya untuk tampilan depannya hanya seperti ini, karena memang ini bukan blog ya. Jadi cukup menjelaskan hal-hal yang penting-penting saja. Baik, kita masuk ke administrator area ya. Administrator areanya seperti ini teman-teman. Jadi ya di sini yang iklan yang yang antri ya akan tampil di sini untuk diaktifasi. Terlebih dahulu nanti bisa mengecek apakah mereka sudah bayar atau belum ya. Untuk selanjutnya di sini juga bisa search iklan ya. Iklannya apa bisa dicari di sini dengan kode iklannya untuk diaktifasi ya. Juga bisa membuat iklan. Jadi kita bisa membuat iklan ya. Jenisnya apa sebagai administrator ya. Dan juga di sini ada user ya. New user kita bisa bikin juga, dan juga paketnya berapa ini di sini ya, dibikin paketnya terlebih dahulu, misalkan untuk paket apa gitu ya, misalkan paket banner dan seterusnya ya. Di sini bikin serta deskripsinya dan berapa biayanya, lalu submit, dan ini akan tercipta. Dan inilah yang nanti harus dibayar oleh si advertiser nantinya ya.
target biayanya. Dan untuk publishernya ya ini ya, untuk data publishernya ada usernya yang sudah bergabung, atau kita bisa buat sendiri dengan new usernya ya, dan bisa mengirim email secara massal, juga bisa di blacklist ya, juga place atau tempat iklan yang sudah dibuat oleh mereka bisa dikontrol di sini, juga payment, bayaran dan seterusnya ya, jadi bisa dikontrol. Nah, ini untuk toolnya, ini adalah tool ini adalah kode generator atau pembuat kode ya. Kita klik saja. Nah, misalkan di sini bisa buat sendiri. Jadi akan menggenerate ya. Akan menggenerate iklannya seperti itu. Dan juga selanjutnya ini kita lewat ini sistem administrator ya. Konfigurasinya di sini ada tipe ya, ini tipe iklannya seperti yang dijelaskan tadi bahwa tipe iklan ada 48. Di sini ada banner yang nantinya akan tampil ya di halaman website masing-masing, dan ada complete page, ada Facebook ad style ya, terus ya, full page ad, message box. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti ini akan tampil ya di blog masing-masing publisher ya, dan jika diklik itulah yang akan didapatkan keuntungannya dari publisher. Dan ini juga style ad, ada new style, jadi seperti berita seperti ini ya, seperti namanya. Dan kita scroll ke bawah juga ada slide in ya. Nah, ini yang paling saya suka nih untuk mengiklankan, jadi ini akan lebih menonjol lagi ya. Nanti kalau diklik akan menuju ke website pengiklan gitu, atau ke produk pengiklan seperti itu. Dan juga ada iklan video ya, nanti bisa dipelajari satu persatu ya. Jadi publisher juga bisa mengiklankan dalam bentuk video atau juga virtual page bisa ya, nanti tampil di website masing-masing atau di blog masing-masing ya, seperti itu. Dan juga nah, untuk iklannya bisa dibuat di sini ya, bisa dibuat di sini untuk tipe ad-nya. Jadi teman-teman bisa buat misalkan untuk banner, misalkan untuk ukuran lain ya. Untuk ukuran lain misalkan teman-teman mau buat ukuran yang lebih besar lagi, misalkan 300 x 600 ya, teman-teman tinggal buat di bawah itu dengan ukuran yang ditentukan, dan otomatis nanti akan tampil seperti itu ya. Baik, kita lewat saja karena memang terlalu lama ini gambaran ya. Mungkin teman-teman yang tertarik juga nanti akan mendapatkan tutorial juga dari kami kalau misalkan teman-teman order paketnya ya, paket siap pakainya. Kecuali teman-teman mau buat sendiri ya silahkan, dan untuk membuatnya siapkan saja dana kurang lebih 5 jutaan mungkin dengan domain dan hosting ya, seperti itu. Dan silahkan pelajari sendiri tanpa tutorial tentunya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli sendiri juga silahkan, kami tidak menutup karena memang ini bukan buatan kami hanya membeli versi developernya, jadi berhak untuk menginstalnya di klien ya gitu, dan tidak akan bermasalah karena memang kita semacam kerjasama juga ya dengan pengelolanya. Baik, di sini juga ada info statistik ya, di sini ada statistik ya yang bisa dilihat, dan konfigurasinya ada di sini. Nah, disinilah teman-teman pertama masuk, pertama memiliki website, namanya di sini ya, seperti tadi ad manager tampil di depan ini dirubah. Nanti ada domain dan hostingnya juga tampil di sini ya. Untuk bahasanya juga bisa, memang teman-teman misalkan punya pilihan bahasa yang lain ya silahkan gitu kan, tinggal masuk di sini. Baik, untuk kodenya yang tampil di atas bisa dipasang di sini ya teman-teman, dan keyword bisa ditulis di sini, deskripsi tulis di sini, email teman-teman nanti yang digunakan untuk menghubungi bisa dipasang di sini. Dan untuk apa yang tadi dijelaskan di depan kita cari bawah. Nah, ini kan di sini penjelasan tentang
advertiser yang tadi ya, yang ini ya, jadi adanya di ini, dan sementara yang ini ya, yang tadi ada di bawah ya. Nah ini, jadi di sini bisa dirubah-rubah ya, bisa ditulis di sini. Baik teman-teman, seperti itulah gambaran sekilas. Nah untuk teman-teman yang penasaran ingin tahu advertiser area ya seperti ini, jadi mereka bisa membuat iklan di sini. Jadi untuk para pengiklan semuanya sudah diatur sistem, mereka tinggal membuat sendiri iklan. Jadi tidak kita buatkan, mereka sendiri yang memilih jenisnya setelah mereka membayar deposit terlebih dahulu ya, seperti itu, dan secara otomatis akan terpotong. Ketika mereka belum deposit, mereka juga akan ditagih ya, bayarannya bisa diatur melalui bank lokal atau juga melalui PayPal ya. Baik teman-teman, untuk PayPal sendiri kan gratis ya bikinnya, teman-teman bisa bikin ya, secara langsung ya jika sudah membuat websitenya. Kita kembali ke penjelasan. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Nah ketika publisher dan advertiser sudah bergabung, maka sistemlah yang akan mengatur, atau sistem website lah yang akan mengatur. Sebagai contoh, ketika kita menetapkan satu klik iklan, untuk iklan banner adalah 1000 per klik, dan advertiser memesan 1000 klik, berarti mereka akan membayar 1 juta untuk 1000 klik, dan itu akan dibayar di muka dalam bentuk deposit oleh si advertiser. Uangnya tentu saja masuk ke rekening pengelola ya, seperti itu. Nanti iklan yang dipasang dengan banner yang dipilih oleh si advertiser ini sebagai contoh banner ya, terserah iklannya nanti akan dipilih advertiser mau iklan apa, nanti akan diterbitkan oleh publisher di blognya, dan ketika klik maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh si pengiklan itu. Sebagai contoh, teman-teman memberikan aturan pembagian 60%, 40%, 60% untuk publisher dan 40% untuk pengelola. Maka si publisher akan mendapatkan dari juga harga klik iklannya adalah 1000 ya. Berarti Rp600 akan didapat setiap klik dari iklan yang terjadi di website publisher masuk ke akun yang ada di member area, dan terus akan diakumulasikan sampai dengan batas pengambilan yang diperbolehkan. Misalkan mengikuti aturan bank, transfer antar bank misalkan 50.000. Nah 50.000 itulah misalkan tadi 600 dikumpulkan terus diakumulasikan di member area sehingga tercapai misalkan angka 100.000. Nah setelah mencapai 100.000 maka itu sudah bisa diambil karena memang sudah melewati batas penghasilan ya, minimal yang bisa diambil, dan nanti akan ditransfer oleh pengelola ke rekening masing-masing ya, seperti itulah. Jadi dengan kata lain, ini membuka peluang untuk kedua belah pihak ya. Pertama untuk publisher, mereka banyak sekali, jangan takut ya, jangan takut nggak laku, banyak sekali publisher atau pemilik blog yang tidak diterima di Google AdSense, dan ini bisa dijadikan peluang untuk teman-teman masuk ya, menawarkan sistem ini. Jadi mereka akan bergabung dan akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Untuk selanjutnya publisher juga, advertiser juga sama-sama diuntungkan karena mereka akan dipasang iklannya di website mereka, jadi akan tersebar secara otomatis ya dengan sistem yang diatur. Jadi mereka akan tampil iklannya seperti itu teman-teman. Jadi ya cukup menjanjikan ya sebenarnya bisnis ini. Baik teman-teman, bagaimana untuk teman-teman yang tertarik ya caranya ya teman-teman tinggal membeli skripnya di PHP webscripts.com ya, dengan harga seperti yang disampaikan tadi ya,
saya tahu harganya berapa karena saya juga udah tahunan belinya. Jadi dan selanjutnya mempersiapkan nama domain dan hosting, dan juga harus mempelajari instalasinya yang prosesnya juga agak sedikit rumit ya, berbeda dengan WordPress ini proses instalasinya tentunya. Baik teman-teman, seperti itu, dan mempersiapkan nama domain dan hosting yang aktif. Nah, jika teman-teman tidak mau ribet ingin paket siap pakai, bisa menghubungi kami dengan paket siap pakainya. Dan kelebihannya, jika melalui kami teman-teman akan mendapatkan bantuan tutorial juga bagaimana cara mengelola awal ya, sebelum teman-teman memahami cara pengelolaannya. Seperti itu. Baiklah teman-teman, karena durasi ya, untuk teman-teman yang tertarik memiliki bisnis seperti halnya Google AdWords, Google AdSense, Ad Manager alternatifnya. Jadi teman-teman bisa memiliki website sendiri sebagai lahan bisnis di internet. Banyak sekali pemilik-pemilik bisnis yang bisa menjadi target pasar teman-teman nantinya. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang sedang mencari peluang usaha di internet ya. Sampai jumpa di lain video. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami juga lebih bersemangat memberikan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan dunia bisnis online berbasis website. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.